Ya Alvarisi yang berada di urutan keempat 5 laps lagi. Nice, Asep dapat support, full support sistemnya langsung dari kawan-kawannya. Yes, kita tunggu. Para jagoan-jagoan kita akan tercipta di sini, di mana event perdana di Indonesia, event perdana. Maka seluruh pembalap berada di akhir sekalian. Dan inilah dia, kita tunggu bagaimana dari seluruh pembalap kita dan juga kita seluruh. Inilah dia, kita tunggu. Let's go! Hey, Energianto, menengok sedikit di sana. Nice, harus teriak-teriak bersama. Energianto! Hadiahnya banyak sekali ini buat para penonton-penonton setia saya. Oke, saat Ricky Alatas berada di urutan keempat yang ada sekalian. 3 laps sudah mereka jalankan dan strategi cantik. Siapa kegerangan di sana? Apakah itu Andris Wanto? Andris masih harus kuat di urutan keduanya. Energianto, si leher beton kita di race kita. Dan hadirin sekalian saya akan memuda untuk bisa menyerahkan. Yes. Terima kasih banyak. Dan saya akan langsung memudah. Melihat potensi penurunan emisi di sektor transportasi itu, pertama bisa dilakukan dengan kendaraan listrik pasti. Yang kedua, untuk menurunkan emisi yang setiap kali ada, karena dalam animo ini electric vehicle ini kok nggak terlalu banyak yang pakai. Terus kita arahkan untuk bisa melakukan pengubahan kendaraan bensin menjadi kendaraan listrik. Nah, ini upaya ini sudah dilakukan dari prototyping, lalu waktu itu dari akselerasi bagaimana industri dalam negeri bisa berperan. Karena ada bahan baterai, lalu motor listriknya, dan kontrol sistemnya. Hanya 3 part yang menjadi konsep dasar konversi. Nah, lalu kita melakukan satu upaya untuk memberikan insentif karena agar kendaraan-kendaraan yang emisinya itu sudah tinggi sekali bisa melakukan konversi. Nah, upaya untuk menurunkan insentif tadinya 7 juta lalu menjadi 10 juta untuk konversi kendaraan listrik. Nah, sampai sekarang konversi kendaraan listrik itu ada tambahan atau subsidi pemerintah 10 juta per unit. Itu kan sudah banyak mulai dikenal ya. Dan ini kepada semua orang. Nah, kita melihat tahun 2023 itu yang dikonversi hanya sedikit. Dari target 50.000 hanya sekitar 345 total. Nah, dari sini kita melihat tahun ini terutama di mana nih menaikkan animonya. Satu hal, waktu itu di bulan April kita umumkan nih kita bisa konversi gratis. Dengan cara apa? Dengan cara tadi subsidi 10 juta, lalu ditambah dengan bantuan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR. Nah, kalau melakukan CSR ini kita lakukan satu pendekatan lagi, gimana mendorong perusahaan untuk memberikan CSR. Kita berbicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengajuan proper dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan konversi ini bisa tambah 5 poin. Jadi ini menguntungkan sehingga terciptalah ekosistem yang baik. Nah, dengan adanya ini plus tambah satu lagi animonya dibangkitkan. Animonya dibangkitkan itu dengan cara memperlihatkan bahwa kendaraan ini seperti kendaraan biasa yang bisa juga dibawa lari kencang. Nah, dengan adanya racing ini, yang kali ini ketiga ya, yang pertama adalah uji coba, lalu racing pertama kemarin September, lalu sekarang Oktober, alhamdulillah Pak Menteri menugaskan kepada kami, tadi sudah diwakili oleh Pak Sekjen, untuk memberikan tiarap bergilir. Nah, ini kita harapkan, satu, animonya masyarakat juga
bertambah. Juga yang paling penting di belakang situ, behind the scene-nya itu, yang ada di ruangan ini konversi kendaraan listriknya dilakukan hanya dengan 4 jam. 4 jam bisa dilakukan oleh anak-anak SMK juga. Dan ini kita perbanyak dengan cara kolaborasi dengan Kemendikbudristek. Jadi saya sudah bekerja sama dengan Dirjen Vokasi untuk mendorong SMK-SMK untuk bisa mengkonversi kendaraan bensin menjadi listrik. Kalau sekali bisa mengkonversi kendaraan motor, itu mobil juga akan menjadi bisa. Karena tinggal memperbesar aja. Kontrol sistemnya mungkin lebih rumit, tetapi modelnya kan konsepnya sama. Nah, yang kemarin terakhir Kementerian Perhubungan sudah memberikan bantuan untuk bisa mempercepat surat izin uji tipe. Jadi ada sertifikasi yang bisa dilakukan. Nah, ini alhamdulillah kerjasama dengan Kementerian Perhubungan juga makin erat dan kami berharap bengkel yang tersertifikasi itu bisa tambah banyak. Bengkelnya ini ada tipe A, tipe B, lalu tipe yang lain yang lebih kecil. Nah, ini yang kita akan perbanyak adalah tipe A. Jadi bisa nanti memfasilitasi semua konversi kendaraan motor menjadi listrik berbagai tipe dan berbagai merek. Begitu. Targetnya berapa? Target di tahun 2030 itu sebetulnya 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi itu kendaraan listrik bisa 6 juta 7 juta. 7 juta itu yang kendaraan listrik baru. Kendaraan listrik yang konversi kita targetkan 6 juta. Nah, tahun lalu saya sebutkan tadi kita 345. Tahun ini alhamdulillah 1000 konversi, ini masih ada peluang dan total yang ada di kita sekarang di 1.300. Ongoing sudah terkonversi ada sekitar 820 tujuan. Nah, dari situ tinggal sisanya ini masih berproses. Penyerapan insentif. Iya, sampai Desember. Ini makanya kita ingin mempercepat yang sudah dikonversi langsung bisa mendapatkan insentif tadi. Dan insentif penyalurannya ke bengkel ya, ke bengkel. Jadi bengkel juga mengajukan ke kami. Tapi target yang 6 juta itu berarti yang motor berapa? Oh enggak, itu motor doang. Motor doang. Jadi motor di tahun 2030 itu 13 juta dari listrik. Tujuannya dari listrik yang baru dibeli misalnya dari berbagai pabrikan ya kan, ada lokal kayak isi, terus yang datang kan ada banyak merek nih. Nah, terus dari konversi seperti ini 6 juta kita targetkan. Kalau masih panjang, nah ini yang kita harapkan untuk bisa tumbuh ya. Mungkin dengan racing seperti ini minat orang juga jadi tertarik.